Ternyata, Wapres Gibran cukup pandai dalam memahami kerangka berpikir ini. Ia tidak marah, justru ia memanfaatkan. Hasilnya, publik melihat Gibran dari kacamata pemimpin yang dewasa, santai, dan terbuka atas kritik. Ketika demokrasi diukur bukan ada atau tidaknya kritik, tetapi dari sejauh mana kritik boleh hidup. Kekuasaan yang dewasa adalah kekuasaan yang tidak alergi terhadap tawa. Karena demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang selalu serius, melainkan demokrasi yang cukup kuat untuk menertawakan diri sendiri. Dan mungkin di tengah politik yang mudah panas, sikap tidak saling marah adalah pesan politik yang paling keras. Jadi sosmed gue beberapa hari belakangan rame soal potongan-potongan stand up special show dari Pandji Pragiwaksono dengan judul Mens Rea yang tayang di Netflix. Nah, potongan-potongan stand up Pandji ini nih yang sering muncul di sosmed gue ngebahas soal Wakil Presiden Gibran. Misalnya kayak gini nih. Dengerin, masih ingat lapor Mas Wapres? Ini orang belum beberapa bulan terpilih langsung bikin program. Lapor ke saya masalahmu. Wakil Presiden rasa customer service. Nah, yang jadi menarik, beberapa hari setelah special show Pandji tayang di Netflix, Wapres Gibran posting sebuah video di Instagramnya dengan menggunakan lagu dari Pandji dengan judul Lagu Melayu. Gue jadi mikir, ini sih cara Wapres Gibran ngebales Pandji ya? Oke, sekarang gue mau nganalisis sedikit fenomena ini ya. Pertama, soal roasting Pandji Pragiwaksono. Roasting dalam stand up komedi merupakan bentuk kebebasan berbicara dalam demokrasi yang dapat dijelaskan melalui teori kebebasan berekspresi John Stuart Mill. Menurut John Stuart Mill dalam karya yang berjudul On Liberty, dia bilang kebebasan berbicara harus dilindungi selama tidak menimbulkan bahaya nyata kepada orang lain. Nah, jadi roasting adalah ekspresi sah dalam demokrasi. Bahkan jika hal ini terkadang membuat tidak nyaman penguasa. Mills juga menjelaskan bahwa pendapat yang menyakitkan justru penting dan kritik terhadap kekuasaan adalah jantung kebebasan sipil. Kedua, sekarang kita bahas dari respon Wapres Gibran. Dalam teori komunikasi politik ada yang disebut dengan reducing offensiveness atau tidak menyerang balik, tapi merangkul kritik lewat humor. Jadi orang yang awalnya fokus sama kritik dari Pandji sekarang mulai berubah nih untuk lihat respon dari Gibran. Ketiga, untuk menganalisis respon Wapres Gibran, kita juga bisa lihat dengan pendekatan interaksi simbol. Pandji paham betul bahwa ketika ia merosting Wapres Gibran, apalagi tayang di Netflix yang jangkauannya jauh lebih besar, maka reaksi publik menjadi penting. Lalu yang ditunggu selanjutnya adalah bagaimana reaksi Wapres Gibran. Ternyata Wapres Gibran cukup pandai dalam memahami kerangka berpikir ini. Ia tidak marah, justru ia memanfaatkan. Hasilnya, publik melihat Gibran dari kacamata pemimpin yang dewasa, santai, dan terbuka atas kritik. Wapres Gibran menjawab lewat simbol, bukan kebijakan. Keempat, kita juga bisa lihat ini dalam teori framing. Pandji melakukan framing kritik lewat stand up komedi. Terus Wapres Gibran membalas dengan reframing, menggeser isu dari kritik terhadap Wapres menjadi interaksi santai antara pejabat negara dan komedian. Efek yang diharapkan adalah dapat melemahkan potensi konflik dan menggantinya menjadi hiburan plus kedewasaan politik. Nah, yang paling penting poin kelima ini nih, yaitu mortification ringan, yang artinya menerima atau tidak menyangkal kritik atau kesalahan, disertai sikap terbuka. Jadi, kita lihat sikap Wapres Gibran ini sebagai bentuk penerimaan roasting sebagai bagian dari demokrasi. Melihat hal ini, ada yang disebut dengan toleransi demokrasi, yaitu ketika demokrasi diukur bukan ada atau tidaknya kritik, tetapi dari sejauh mana kritik boleh hidup. Dengan roasting yang dibiarkan terjadi, menunjukkan bahwa negara tidak menutup ruang ekspresi. Kekuasaan mampu menahan diri. Sekarang gue mau lihat reaksi publik yang ditimbulkan dari roasting yang dilakukan oleh Pandji.
Misalnya Dr. Tompi di Instagram pribadinya bilang bahwa menertawakan kondisi fisik seseorang, apapun konteksnya, bukanlah bentuk kritik yang cerdas. Dan soal mata mengantuk, Dr. Tompi bilang kalau itu dikenal dalam istilah medis sebagai ptosis, suatu kondisi yang bersifat bawaan, fungsional atau medis. Lalu Dr. Tompi pun bilang bahwa kritik boleh, satir boleh, humor pun sah. Tapi merendahkan kondisi tubuh seseorang bukanlah kecerdasan, melainkan kemalasan berpikir. Sekarang apa kita bisa bilang bahwa Dr. Tompi adalah buzzer Wapres Gibran? Saya pastikan tidak. Dr. Tompi adalah ekspertis di bidang medis dan ia berpendapat berdasarkan kepakaran yang ia miliki. Jadi tidak semua yang membela Wapres Gibran adalah buzzer ya. Dan yang paling penting, bukan Gibran sendiri yang membelanya, tapi orang lain, bahkan ekspertis di bidangnya. Tapi hebatnya, Panji komen di postingan Dr. Tompi tersebut. Dia bilang, "Keren Tom, terima kasih koreksinya." Nah, Panji telah memperlihatkan kepada kita semua bahwa inilah demokrasi kita yang sesungguhnya. Ketika kritik dan dikritik adalah hal yang biasa-biasa aja. Justru jadi proses untuk membangun diri kita ke arah yang lebih baik. Saking besar efek dari stand up Panji, bahkan sampai-sampai Gubernur Jawa Barat berkomentar di Instagramnya. Kan Panji bilang, gubernur mereka Deddy Mulyadi artis YouTube. Ini yang direspon oleh Deddy Mulyadi. Beliau bilang, ayo dong Panji, datang ke Jawa Barat, keliling. Jadi bisa nilai, saya ngebangunnya bener apa enggak. Soal gubernur konten, gue ingin meresponnya gini. Kan Panji bilang bahwa orang Jawa Barat suka banget milih artis. Kunci artis itu adalah popularitas kan. Jadi di premisnya Panji, dia pingin bilang bahwa kalau lo mau maju di Jawa Barat, popularitas adalah kunci. Itu kenapa Deddy Mulyadi gunain media sosial sebagai alat untuk meningkatkan popularitas. Dan itu ya sah-sah aja sebenarnya. Apalagi kita di era media sosial. Jadi apa yang dilakukan pemerintah sudah menjadi kewajaran untuk diposting di media sosial. Justru gue salut loh sama Deddy Mulyadi. Kok bisa ya dia bikin konten terus viral? Banyak loh pejabat dan kepala daerah lain yang bikin konten tapi gak viral-viral. Jadi warga Jawa Barat harusnya bangga punya gubernur kayak Deddy Mulyadi. Setidaknya kita tahu pemimpin kita kerja. Bukan begitu Kang Deddy? Balik lagi soal demokrasi. Di sini gue lagi-lagi lihat demokrasi kita yang hidup. Roasting Panji dibalas jawaban yang elegan dengan gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bahkan Panji pun merespon dengan berkomentar di Instagram Deddy Mulyadi dengan bilang, "Salam kenal Kang Deddy, alhamdulillah ini jadi jembatan perkenalan kita ya." Gue ingin menutup dengan bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Panji dan direspon oleh Wapres Gibran, Dr. Tompi, ataupun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menunjukkan satu hal penting. Bahwa kekuasaan yang dewasa adalah kekuasaan yang tidak alergi terhadap tawa. Karena demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang selalu serius, melainkan demokrasi yang cukup kuat untuk menertawakan diri sendiri. Dan mungkin di tengah politik yang mudah panas, sikap tidak saling marah adalah pesan politik yang paling keras.